Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Ikhwan Salsabila Ahmad. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fungsi dan peranan bank syariah dan lembaga keuangan non-bank. Kali ini kita akan membahas 5 hal, yaitu yang pertama pengertian bank syariah, kedua yaitu pengertian lembaga keuangan non-bank, ketiga yaitu fungsi dan peranan bank, keempat yaitu fungsi dan peranan lembaga keuangan non-bank, dan terakhir yaitu lembaga keuangan Islam yang ada di Indonesia. Pertama yaitu pengertian bank syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga, riba, bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti perjudian, maisir, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan, gharar, berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Selanjutnya yaitu pengertian lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan adalah suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan maupun tagihan-tagihan yang dapat berupa saham, obligasi dan pinjaman, daripada aktiva real misalnya bangunan, perlengkapan dan bahan baku. Lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Selanjutnya yaitu fungsi dan peranan bank. Pertama yaitu fungsi bank. Ada 3 fungsi bank, yaitu pertama fungsi bank sebagai agent of trust, kedua sebagai agent of development, ketiga sebagai agent of services. Kemudian peran bank ada 4, yaitu sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan, mudharabah, dan giro, wadiyah, serta menyalurkannya kepada sektor real yang membutuhkan. Kedua yaitu sebagai tempat investasi bagi dunia usaha, baik dana modal maupun dana rekening investasi, dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah. Ketiga yaitu menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan. Dan terakhir memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya yaitu fungsi dan peranan lembaga keuangan non-bank. Ada fungsi dan peranannya, yaitu pertama menghimpun dana. Lembaga keuangan non-bank bekerja dengan menghimpun dana yang berasal dari nasabah dengan mengeluarkan surat-surat berharga. Cara ini terbilang efektif karena penyimpanan dana dalam bentuk non-uang lebih aman dan efisien. Dengan adanya penghimpunan dana ini, diharapkan lembaga keuangan non-bank dapat memberikan bantuan kepada masyarakat. Kedua yaitu memberi kredit. LKBB dapat memberikan kredit dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Kredit memang termasuk dalam kegiatan utama dari lembaga keuangan. Biasanya kredit ini dibutuhkan para pemilik bisnis untuk mengembangkan usaha yang dimiliki. Dan ketiga yaitu menjadi perantara bagi perusahaan-perusahaan. LKBB bisa menjadi perantara bagi pemilik modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, dengan perusahaan yang membutuhkan modal. Fungsi LKBB yang satu ini tentunya membantu perusahaan-perusahaan yang sedang membutuhkan modal yang dibayar dengan cara kredit. Dan terakhir yaitu lembaga keuangan Islam yang ada di Indonesia. Lembaga keuangan Islam di Indonesia pada umumnya dibagi menjadi 2, yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank terdiri atas bank umum, bank pembiayaan rakyat dan unit usaha syariah. Sedangkan lembaga keuangan non-bank terdiri atas baitul mal wa tamwil, koperasi, pegadaian, asuransi, dan obligasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat kita bahas hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.